Di sini ada pertanyaan. Afan Syekh, apa hukum jika seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian dia bertaubat dengan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian beberapa waktu dia terjatuh kembali dalam kemaksiatan tersebut. Apakah tetap taubatnya diterima di sisi Allah Ta'ala? Jazakumullah khairan. Wa huna yaqulu as-sa'il, samihna syekhna, ما حكم الرجل أو الإنسان الذي يقع في المعصية ثم بعد ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد فترة بعد التوبة يقع في المعصية التي تاب منها، فهل توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا ثم قال: أي رب أذنبت فاغفر لي. فقال الله: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أذنبت فاغفر لي. فقال الله: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أذنبت فاغفر لي. فقال الله: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وجاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن إبليس قال: وعزتك وجلالك. إبليس يخاطب الله: وعزتك وجلالك يا الله لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وجاء في حديث آخر من حديث أبي أنس عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، وفيه كلام لبعض أهل العلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. كلنا نخطئ وكلنا نقع في المعاصي والذنوب لأننا بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يقعون في الذنوب، وهكذا خلقهم الله. ولكن الشأن كل الشأن هو أن الإنسان إذا وقع في ذنب تاب إلى الله وأقلع عن ذنبه وجاهد نفسه على عدم العودة إليه، وابتعد عن جميع الأسباب التي تهيجه والتي تذكره بهذا الذنب، وكلما ذكر ذنبه استغفر وأناب ويعمل الأعمال الصالحة ويتبع بالسيئة يتبعها الحسنة، فإنه بإذن الله جل وعلا يكون أمره إلى خير، ويكثر الدعاء واللجوء إلى الله أن ينجيه من هذه المعصية، وأن يعيذه من شؤمها وشرها، وأن لا يختم له إلا بالحسنى، فإنه بإذن الله يكون حاله إلى خير. وإن عاد إلى المعصية وأغواه الشيطان فإنه سرعان ما يقلع وينيب ويستغفر ويتوب ويكثر من الطاعات والاستغفار بقلب صادق وقلب مخلص متضرع إلى الله جل وعلا، ولا يعجز ولا يستسلم للشيطان عن ترك التوبة والاستغفار والإنابة قدر المستطاع.
Kata beliau bahwa telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin akharin fayudhnibun wa yastaghfirun wa ghafara Allahu lahum." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kalian, lalu kemudian Allah menciptakan kaum yang lain yang mereka melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maksud dari hadis ini bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Demikian pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwa hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku mengampuni dosa hamba tersebut. Lalu kemudian di waktu yang lain hamba ini kembali melakukan perbuatan dosa yang lainnya, lalu kemudian setelah itu dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku itu mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Lalu kemudian di waktu yang berikutnya dia kembali melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya hamba itu mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Falyamal masya", maka dia pun berbuat apa saja yang diinginkan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis mengatakan, "Wa izzatika wa jalalika", iblis mengatakan kepada Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku akan menjadikan hamba-hambamu itu menyimpang selama ruh-ruh menyatu dengan jasad-jasad mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Wa izzati wa jalali la azalu aghfiruhum mastaghfaruni", demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meskipun hadis ini terjadi perbincangan di kalangan para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun", bahwa setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang selamat dari perbuatan kesalahan? Siapakah yang selamat dari perbuatan dosa? Tidak seorang pun yang selamat dari perbuatan dosa tersebut. Maka setiap kita yang namanya manusia, kita pasti melakukan kesalahan, kita pasti terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini adalah merupakan tabiat seorang manusia yang terjatuh ke dalam kesalahan. Namun yang terpenting di sini bahwa ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa itu, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali akan perbuatan yang dia lakukan, lalu kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah dia lakukan tersebut. Lalu kemudian ketika dia terjatuh ke dalam dosa yang berikutnya, maka dia berusaha untuk kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia beristighfar, lalu dia senantiasa beramal saleh, mengganti kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia lakukan dengan senantiasa memperbanyak amal saleh, sehingga
dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia berusaha menjadikan setiap urusannya menuju kepada perkara yang lebih baik, sambil dia memperbanyak doa, sambil dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah tabaraka wa taala membantunya, menyelamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang dia khawatir terjatuh ke dalamnya. Lalu kemudian ketika berikutnya dia terjatuh ke dalam kesalahan yang berikutnya, maka begitu cepatnya dia segera kembali kepada Allah, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperbanyak amalan ketaatan dengan hati yang jujur, yang penuh dengan keikhlasan, dan jangan dia bermalas-malasan, jangan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada syaitan, namun hendaknya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang dia lakukan.